Nah, ini tergolong keris langka, dan kalaupun ada itu jenisnya adalah keris-keris sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur keris apakah itu? Yaitu dapur keris Korowelang atau Kalawelang, ada yang bilang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW. Kemudian di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan, musibah penyakit maupun musibah ekonomi ya, yang sering terjadi karena pada saat ini kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja dengan banyaknya musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian Allah berikan ganjaran pahala karena telah sabar menerima qada dan qadarnya berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang tertimpa musibah ekonominya sedang pailit, usahanya sedang bangkrut, nyungsep, apapun bahasanya, intinya adalah sahabat sedang kesulitan dalam bab materi. Semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah keris dapur Look 13 yang belum pernah saya bahas. Belum pernah, baru kali ini. Nah, ini tergolong keris langka, dan kalaupun ada itu jenisnya adalah keris-keris sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur keris apakah itu? Yaitu dapur keris Korowelang atau Kalawelang, ada yang bilang. Nah, kalau kemarin-kemarin di video yang kemarin saya membahas tentang tombak Korowelang. Ada beberapa pusaka ya, ada beberapa pusaka yang memang dapurnya itu ada di tombak maupun di keris. Contoh kayak Korowelang, tombaknya pun ada Korowelang. Terus tombak Karnati Nanding ya sama ada ya. Ada beberapa dapur yang memang di nama kerisnya pun ada. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil kerisnya. Sudah saya siapkan. Seperti biasa kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongko ini adalah jenisnya adalah gayaman Surakarta, motif atau model kagok bancih. Kayunya adalah kayu tayuman. Kemudian untuk pendoknya ini adalah blewah kuningan, lamen atau lawasan. Nah, ini ada motif seperti ini nih. Ini memang bawaan dari, saya sudah berapa kali nemu seperti ini. Ini sepertinya kayak bambu ya. Seperti bambu. Kalau dulu mungkin sekarang pakainya blusdru di sini ya. Nah, ini alami dari kayu, tapi kayunya motifnya motif seperti macan tutul, loreng-loreng begitu. Ini dari bambu. Jadi bambu ditipiskan, terus kemudian dipasangkan di sini. Ya, biar ada motifnya. Nah, untuk warongkonya saya lihat ini iras, sahabat Pusaka Jawa. Artinya iras adalah menyatu. Kan kadang di sini sambungan, ini tidak. Ya, ini tidak sambungan. Kemudian mendaknya adalah kendit silang mirah. Untuk handlenya wondo canteng ya, wondo canteng. Karena handle itu banyak sekali
Mendak pun banyak sekali ya. Mendak ada parijata, ada bejen, ada keris silang merah, ada ketumbar pecah, banyak ya. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa yang nonton video saya, sering menonton video saya, nanti akan bertambah ilmunya tentang dari segi pelengkapnya, yaitu warongkonya maupun sampai ke dapur-dapur kerisnya hafal. Karena pendok juga banyak ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini pendoknya ini kira-kira 5 mili, tebal sekali, kuningan lamen. Kalau yang sekarang kan banyak kan tipis-tipis, tapi ada juga yang tebal tapi kualitas lebih bagusan yang dulu, karena ya ini mungkin orang dulu lebih mengutamakan kualitas untuk long time, untuk jangka panjang. Kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wih, ini baunya wangi banget. Ini wangi dari sananya ini. Jadi ini saya dapat ya, kemudian saya warangi, belum tak kasih minyak. Ini masih wangi-wangi dari mungkin dulunya ya, wangi dari pemilik yang dulu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita review ke depan atau di sini saja sudah cukup. Saya review ke depan aja lah ya, biar sahabat Pusaka Jawa tahu ciri-ciri dari keris korowelang apa saja. Nah, ini di sini sudah cukup ya. Keris korowelang mempunyai ciri-ciri yaitu tentunya bilahnya luk 13, kemudian panjang bilahnya sedang ya. Ini sedang sahabat Pusaka Jawa. Nanti kita ukur biar tahu ukurannya berapa. Kemudian ini di sini memakai kembang kacang, ada jalen ya. Kita kedepankan lagi. Sahabat Pusaka Jawa, ini namanya kembang kacang. Kembang kacang atau sekar kacang. Kemudian di bawah kembang kacang ada satu tonjolan kecil namanya jalen. Kemudian ini ada lambe gajah di bawah sini, lambe gajah ya. Kemudian apalagi biasanya untuk korowelang belakangnya ini apa ya? Buntut urang ya, buntut urang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Kemudian kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini pucukan bilahnya adalah Newgen. Perlu ya, saya ulang lagi, pucukan bilah itu ada 6, cuman yang yang terkenal adalah 4. Saya sebutkan lagi, tidak ada salahnya saya sebutkan lagi. Pertama adalah Anggabah Kopong, Ngudub Gambir, Ambu Tutumo, kemudian Newgen. Yang kelima adalah Nugi Pinetet. Yang keenam adalah Ngumyang. Nugi Pinetet itu pucukan bilahnya kayak gunung pecah, gunung habis kena lahar begini. Jadi sobek begini. Itu Nugi Pinetet. Kalau Ngumyang itu pucukan bilahnya agak bengkok begini. Ya, agak bengkok. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang gonjonya. Kalau kita lihat dari bentuknya ini sahabat Pusaka Jawa, ini ikutnya gonjo sebit rontal. Sebit rontal, ron artinya daun, tal adalah pohon tal. Jadi sebit artinya dicabik-cabik seperti daun tal yang disobek-sobek. Nah, kalau kita melihat pecetan, ini saya tambahkan lagi biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Ini kan ada pecetan di sini, pecetan atau belumbangan. Pecetan itu ada 2, yaitu pecetan yang motifnya adalah bata rubuh, seperti bata yang rubuh. Artinya bata rubuh adalah posisinya seperti ini. Bata kan segi 4 ya, yang buat untuk bangun tembok. Ya, bata rubuh itu posisinya begini, horizontal. Nah, ada satu lagi yang posisinya adalah bata ngadeg, berdiri kayak gini. Jadi kalau ini posisinya bata, nah ini garis ini kan terus ke sini, ini seperti bata yang rubuh, yang baringan. Rubuh bahasa Jawanya ngeleleng lah ya. Kemudian ada satu lagi yaitu bata ngadeg yang berdiri. Gandingnya agak ke atas lagi ya. Oke.
kita bahas tentang ini di gonjonya juga tadi, karena gonjonya ini adalah ada pamor melumahnya, ikutnya adalah gonjo sekar, sahabat Pusaka Jawa, gonjo sekar. Kemudian untuk pamornya ya, kita untuk pamornya ini ini pamornya kita lihat ada dua, sahabat Pusaka Jawa. Yang pertama ini adalah waswutah ya. Yang pertama waswutah, yang kedua ini nunggak semi. Di sini nunggak semi ya. Nunggak semi itu seperti tunas pohon yang sedang bersemi, garis yang biasanya pamor nunggak semi selalu ada di sor-soran sini, bentuknya seperti gunungan kecil ya, seperti tunas yang sedang bersemi, pohon yang sedang bersemi. Nah, ini nunggak semi ke sini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pamor waswutah, sering saya bahas pamor waswutah. Pamor waswutah adalah pamor yang sangat populer. Pamor waswutah terkenal dengan pamor melumah, artinya siapa saja boleh memilikinya, karena ada beberapa pamor yang pemilih, yang tidak sembarangan orang memilikinya, karena kalau tidak nanti nggak cocok. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pamor waswutah adalah pamor melumah, kemudian pamor waswutah adalah pamor tiban. Pamor tiban artinya adalah pamor yang tidak direncanakan dahulu oleh sang empu, karena ada lawannya tiban adalah pamor rekan yang dirancang dahulu. Ya, sudah paham ya. Jadi pamor waswutah ya pamor tiban dan juga pamor melumah. Pamor melumah artinya pamor yang bukan pemilih. Siapa saja boleh memilikinya. Dan pamor melumah adalah pamor di mana ketika dibikin antara saton dan biji pamornya itu horizontal. Ya. Jadi dibikin itu horizontal, tidak vertikal. Kalau vertikal biasanya adalah miring. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, pamor waswutah kalau untuk di Semenanjung Malaya, mereka menamakan pamor tutul. Semenanjung Malaya ya Brunei Darussalam, Malaysia. Ada yang mengatakan pamor beras tumpah. Bahasa Indonesia wos artinya beras, wutah artinya tumpah. Nah, pamor waswutah adalah tergolong pamor yang mempunyai makna simbolik satu kemapanan. Kenapa kemapanan? Karena berasnya saja, stok berasnya sampai tumpah-tumpah. Angger wong Betawi ngomong tumpeh-tumpeh. Berarti secara materi ya diartikan tidak kekurangan, baik kekurangan secara materi. Ya, menjadi orang yang mapan. Kemudian itu makna simboliknya. Nah, untuk tuah atau angsar dari pamor waswutah adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor dari waswutah adalah dimudahkan dalam mencari rezeki dan juga hidupnya tentram. Karena begini, sahabat Pusaka Jawa, banyak orang menjadi kaya tapi tidak tentram. Anaknya nakal, bojone naudzubillah min dalik gara lah ya, kangelan dikandani, atau mempunyai banyak penyakit, ataupun mempunyai banyak hutang, tapi kan nggak nyaman. Nah, kalau di sini di pamor waswutah adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik ini orangnya menjadi mapan, berkecukupan secara materi. Tentunya kalau berkecukupan secara materi, sandang pangan papanya pun ada. Seperti itu ya, syukur-syukur sampai ke anak cucu. Kalau dulu orang-orang tua dulu kita, leluhur kita, mereka lebih banyak bisa dinikmati oleh anak cucunya. Karena apa? Rezekinya berkah. Ini yang perlu kita pelajari. Saya sering saya dari keluarga saya, dari keluarga bapak saya, dari keluarga emak saya atau ibu saya, itu saya pelajari. Dari emak saya bagi begini, dari bapak saya begini. Kita ambil yang baik, buang yang buruk. Permasalahannya di mana? Oh, begini. Oh, begitu. Jadi orang tua kita dulu, leluhur kita dulu itu banyak kayanya di tanah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, makanya
anak cucunya sering kebagian warisan. Lebih banyak kebagian warisan. Tapi kalau orang sekarang kan kebanyakan investasinya kepada barang-barang yang sering dipakai seperti mobil yang tiap tahun pasti harganya turun. Kalau orang tua kita dulu investasinya tanah, bahasanya adalah itu emas hitam ya, sehingga dari tahun ke tahun pun naik. Kalaupun dibutuhkannya dijual pun harganya nggak akan rugi. Beda dengan yang kita investasikan, umpamanya beli mobil, motor mahal, 1 tahun dipakai sudah turun bisa 20%. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, berarti sahabat Pusaka Jawa, leluhur kita adalah ketika mempunyai pamor, entah itu tosan ajib, entah itu keris, badik, tombak, pedang dengan pamor wasuta, adalah doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjadi orang yang mapan, kemudian hidupnya tentram. Karena hidup tentram kunci terhindar dari segala macam penyakit. Ya, kalau pikirannya ruwet, putek, ya penyakitnya akeh teka. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian kita bahas tentang pamor nunggak semi. Pamor nunggak semi adalah pamor yang tadi saya sebutkan, mempunyai ciri-ciri itu di bawah sorsoran bilah. Ini namanya dari sini ke bawah ini sorsoran, kemudian dari sorsoran ke atas ini namanya awak badan dari keris, kemudian atasnya adalah ujung bilah warak bagian atas. Nah, pamor nunggak semi itu selalu berada di bawah. Nunggak artinya kayak pohon, semi sedang bersemi. Ciri-cirinya adalah garis yang garis tidak beraturan tapi seperti gunungan ke atas. Pamor nunggak semi itu lebih dominan disukai oleh para pedagang maupun para kayak pemutar uang, apa bahasanya ya? Yang orang yang suka main di uang lah, kayak orang main di falas begitulah ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa atau pemutar modal bahasanya ya. Nah, tuah atau angsar dari pamor nunggak semi adalah sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya untuk mempermudah usahanya. Ya, jadi membantu usahanya, sama dengan wasuta, artinya bisa sinergi, ini bisa sejalan. Nanti kita rangkum ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang tuah atau angsar dari Luk 13. Luk 13 mempunyai perlambang atau makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemilik dari Luk 13 ini mapan secara kejiwaan, kemudian mapan juga di status sosial atau kedudukannya di masyarakat. Begini sahabat Pusaka Jawa, kalau bilang kita mapan secara kejiwaan adalah itu tergolong orang yang disepuhkan, dituakan. Ketika kalaupun tidak dituakan, jika kita mempunyai satu kemapanan jiwa, kita diterpa badai kehidupan bagaimanapun, cobaan kehidupan bagaimanapun, insya Allah tidak akan goyah ataupun tidak akan terbawa arus yang akhirnya kita terbawa hal-hal yang tidak bagus. Ya, itu. Jadi dibutuhkan satu jiwa yang besar, satu kebijaksanaan dalam diri manusia. Karena kebijaksanaan atau sifat bijaksana itu tidak semua orang bisa memilikinya. Orang tua pun belum bisa. Kadang yang muda bisa bijaksana, bisa wisdom, tapi yang tua tidak. Ya, tapi biasanya bijaksana itu timbul karena berdasarkan pengalaman dan kesadaran diri. Maka akan timbul bijaksana untuk merubah ke arah yang lebih baik. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian ini sahabat Pusaka Jawa, luk ya. Ini kan sahabat Pusaka Jawa bisa amati nih. Nah, ini kelihatan kali ya. Luknya ini ikutnya luk sedang sahabat Pusaka Jawa. Luk itu ada 3, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Pertama adalah luk rengkol. Luknya ngerengkol sekali.
gini, belokannya kayak belokan Ciamis Garut Tasik lah ya, gitu. Kemudian ada look sedang. Nah ini yang look sedang, ada yang look kembar. Look kembar artinya look yang tidak begitu ongkel, kadang agak samar. Itu namanya look kembar. Biasanya garap-garap Segalu, Belambangan pun banyak yang look kembar. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita bahas tentang koro welang, ya sahabat Pusaka, koro welang ada yang berkata koro artinya tanaman koro. Welang ada yang bilang apa ya, ular welang, ya seperti itu. Nah, kemudian tuah atau angsar apa koro welang, Mas? Koro welang dari dulu dianggap sebagai penolak bala. Dapur koro welang adalah sebagai penolak bala, baik dari manusia maupun dari apa ya, makhluk halus. Pokoknya baik manusia, makhluk halus maupun dari ini apa, alam. Tapi semua itu adalah yang asesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya ikhtiar batin saja gitu. Jadi ketika leluhur kita membuat satu dapur koro welang, yaitu tujuannya adalah untuk mencegah, berdoa kepada Tuhan dengan harapan, dengan lambang ini koro welang, agar tidak apa ya, tidak terkena musibah besar, ya ontran-ontran lah ya, seperti itu. Ya, karena tombak koro welang ada kan, ini kan keris, tombak koro welang pun begitu. Ya, yang perlu kita ketahui dulu, yang mempunyai orang-orang besar yang punya tombak koro welang ya Adipati Banyumas, Bung Karno, Brawijaya V, konon punya itu. Nah, ini kerisnya. Ya, kerisnya. Jadi tuah atau angsar dari dapur tombak koro welang adalah untuk menghalau segala macam gangguan baik dari manusia, makhluk halus maupun diselamatkan dari musibah alam, seperti itu. Ya, kalau kita rangkum sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan tentang dapur keris ini, ya dapur keris ini tadi kan kita bahas tentang pamor, tentang look, kemudian tentang dapurnya. Berarti besar harapan dari doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini menjadi orang yang mapan secara materi. Setelah mapan secara materi, khonimah, wong sing sugi, the have, wong sing sugi, ya itu tidak cuman kaya saja, tapi hidupnya tentram. Hidup tentram akan muncul dengan sikap yang bijaksana. Artinya sikap bijaksana muncul karena kejiwaannya stabil. Kejiwaannya stabil ditopang dengan lambang Luk 13. Orangnya kaya, jiwanya stabil, akhirnya pun timbul ketentraman. Karena waswuta, ya, waswuta itu adalah tidak cuma memudahkan mencari rezeki, tapi juga didoakan adalah sama empu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang itu tentram. Di samping kaya, mudah mencari rezeki, ketika akan menjadi orang kaya, pastinya butuh ikhtiar batin. Ikhtiar dohirnya kita bekerja, berdagang. Ikhtiar batinnya kadang begini, leluhur kita kan, kita ilustrasikan beginilah ya. Kalau orang tua dulu gitu melihat psikologi seorang, ketika datang, ini orang rajin ibadah, dikasih wiridan. Ya, oleh kasih wiridan aja wis, kamu berdoa, sholat, wirid itu. Dideleng kongon wirid bekangelan. Ya, sholat ya ora. Matengan bae wis matengan, oke, tak bikinkan lah pusaka yang kemudian sang empu, kamu cita-citanya bagaimana, pengennya seperti apa, maka sang empu pun membuat sesuai doa dan harapan, kemudian doa itu disematkan dan dilambangkan dengan keris dan luk maupun pamornya. Ya, jadi saya jelaskan seperti itu. Nah, karena ini bentuk ikhtiar batin, ya, kemudian ditaruhlah doanya di sini, ya, agar menjadi orang yang sukses mapan. Lah, untuk menjadi orang yang sukses mapan, tentunya ketika melakukan ikhtiar dohir,
ya syariat untuk bekerja, entah itu bekerja, berdagang ataupun yang lainnya untuk mencari materi, diharapkan agar dimudahkan. Nah, disematkanlah lambang pamor waswutah. Kemudian setelah menjadi kaya, ya setelah menjadi kaya agar hidupnya tentram, karena kebahagiaan yang hakiki tidak cuma di materi. Materi itu hanya penumpang, tapi hati. Ketika hati kita adem, banyak kan seorang yang tidak mempunyai harta tapi hidupnya tenang, enjoy, senang, bahagia. Ya karena hatinya tentram. Nah, doa sang empu pun disematkan ya seperti ini. Ya, mudah mencari rezeki kemudian tentram. Nah, kemudian di sini kita lihat pamor nunggak semi, artinya berarti ketika orang itu entah itu berusaha, entah itu bekerja, itu tidak ada matinya. Rezekinya lumintu teka terus. Namanya nunggak semi itu selalu bersemi. Kadang kan ada orang yang dihajar, jeder, dihalang-halangi usahanya, kemudian TKO nyungsep bangkrut. Kalau ini enggak, ada saja terus bersemi terus. Orang kurangan pangan. Ya, di samping dimudahkan, tapi ini enggak kekurangan pangan. Karena meruntus terus, tumbuh terus, nunggak semi. Artinya pohon yang sedang bersemi, tunas yang sedang bersemi. Kemudian tadi ya, nah Luk 13 juga setelah menjadi orang kaya, mapan secara materi, juga stabil jiwanya, kemudian akan timbul satu ketentraman di hati. Kemudian Luk 13 juga adalah untuk supaya status atau keadaan sosialnya itu stabil, tidak naik turun. Itu kan enak sekali. Jadi ya stabil sajalah. Syukur-syukur naik gitu. Ya, jadi tidak manjat mudun. Status sosialnya enak lah. Ini doa dari sang empu seperti itu dengan perlambang. Kemudian untuk tadi korowelang, yaitu untuk artinya untuk tolak balak baik dari manusia, dari hoak, ontran-ontran, demo dan lain sebagainya seperti itu. Ya, ataupun dari bangsa yang kurang bagus, bangsa tetangga sebelah, makhluk halus, ataupun dari musibah alam. Ya, jadi korowelang intinya untuk tolak balak agar pemiliknya itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya setelah menjadi orang kaya ataupun ketika menanjak untuk menjadi orang kaya dalam berusaha, pasti kan ada aral melintang, gangguan, halangan. Nah, ini mudah-mudahan Allah memberikan atau memberikan perlindungan dan menyingkirkan hal-hal yang kurang bagus. Ataupun setelah menjadi orang kaya, di atas ada gangguan dari orang-orang yang tidak menyukai, diselamatkan. Nah, itu ya rangkumannya. Kemudian kalau kita melihat selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini selorok besinya adalah hitam kehijauan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, pasikutan adalah tampilan gaya, ya, tampilannya dengan bila yang pasikutan yang prigel dan wingit, ya ini besinya ini enak ini, prigel dan wingit. Kemudian dari bawah sampai ke atas semakin meruncing, besinya lumer ataupun halus rabaannya. Ini halus rabaannya sahabat Pusaka Jawa. Dan besinya bersifat kelihatan kering, ini estimasi Mojopahit. Ya, saya belum ngukur ini. Biasanya Mojopahit itu panjangnya antara 36-an lah, 36 35 seperti itu. Nah, kita ukur panjang bilanya. Tombak korowelang adalah tombak yang sangat jarang Anda temui. Bolehlah kalau keris sengkelat maupun parung sari banyak ditemui. Kita tahu ya, sengkelat maupun parung sari itu kan banyak orang mendapat. Nah, ini panjangnya 35 cm sahabat Pusaka Jawa. Ini estimasi Majapahit. Ya. Kita kan sering bicara keris Luk 13 kan banyak sahabat Pusaka Jawa. Ini saya sebutkan yang ingat pertama adalah sengkelat, parung sari, johan mangankala, caluring, terus kantar, sepokal, nogososro yang Luk 13 ada, singobarong Luk 13 ada, lunggandu, ya, lunggandu. Kemudian carita, ya, carita ada. Nah, itu. Tapi untuk dapur korowelang agak susah.
Ya, korowelang juga ada nama pamor. Kadang ada orang menawarkan, Mas, ini keris korowelang, nggak taunya pamornya korowelang. Korowelang ada yang mengatakan kalawelang. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi dapur keris korowelang keris yang sangat susah karena saya sendiri punya cuma satu. Kalau parung sari ada banyak. Kemudian sengkelat ada banyak, ya seperti itu. Tapi kalau untuk korowelang saya baru satu. Karena memang yang sepuh ya, kalau yang Kamardi kan banyak lah. Kita nyari banyak. Tapi yang sepuh itu agak susah dan biasanya dapur korowelang adalah dapur yang langka dan sangat langka seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Ya, bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian yang ingin mendapatkan video-video up to date dari saya, pencet tombol notifikasi lonceng. Jadi ketika saya bikin video baru, Anda akan mendapat berita pembaharuan video dari saya. Semoga apa yang saya lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah ngucap gawe sesat. Ya, saya tidak mau, dan makanya saya bilang, saya sering memberikan bahwasanya ini adalah makna dan filosofi doa dari leluhur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilambangkan bentuk-bentuk seperti ini. Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang akan mempelajari tentang budaya Indonesia? Ya, biasanya orang bicara tentang pusaka menjadi sesat atau menjadi syirik karena pemahamannya kurang. Pemahaman tentang arti yang terselubung dari ricikan satu pusaka. Ya, seperti itu ya. Karena leluhur kita itu sangat sangat orangnya sangat filosofis yang mendalam. Ketika kita buka keris saja kita baca, ini bahasanya kitab yang diam, ini kitab tanpa tulisan. Kalau kita tahu ini namanya kitab tanpa tulisan. Kalau kitab kayak gini, buku kan ada tulisannya. Kalau ini kitab yang tanpa aksara, kita bisa baca Luk 13 maknanya apa, Pamor Sutah maknanya apa, Pamor Nunggak Semi maknanya apa. Pesi bagaimana pesi? Pesi ada yang menyebutkan ini adalah satu bentuk kayak kalau dulu orang Nusantara dulu kayak pelanangan. Ya, ini calon benih pesi itu yang di sini. Nanti kita kapan-kapan bahas lah, ada pesi puntir, ada pesi lurus, kotak, oval. Ya, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.